Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati para anggota Komisi 8 DPR RI, teman-teman dari Kementerian Sosial dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan kami, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 tentang RKAKL Kementerian Sosial tahun anggaran 2022 dalam kondisi sehat walafiat. Pimpinan sidang, Bapak Ibu dan anggota Dewan yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita bandingkan pada tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran tahun 2022, memang terjadi penurunan kurang lebih 26,79%. Jadi semula adalah 106 triliun 895 miliar 23.153.000. Kemudian pagu anggaran tahun 2022 itu adalah 78 triliun 256 miliar 327.121.000 rupiah. Ini memang saat diserahkan di DPR itu memang belum saat itu belum diskusi kami belum selesai tentang pembahasan anak yatim maupun penambahannya 5,9 juta karena penambahan 5,9 juta yang baru BPNT itu baru kita bahas setelah ini meluncur, jadi usulan ini meluncur ke DPR. Namun insya Allah sudah sepengetahuan Ibu Menkyu bahwa sudah di total bahwa yang BPNT itu bukan hanya 18,8 namun ada penambahan 5,9 juta usulan daerah. Kemudian yang berikutnya di tengah perjalanan pula itu kami juga mengusulkan yang anak yatim dan alhamdulillah itu juga direspon baik. Jadi nanti kami mungkin akan mengusulkannya kalau nanti proses anggaran ini selesai mungkin melalui BAU. Jadi kita tetap mengusulkan ini untuk yang dua item ini. Kemudian rinciannya itu adalah usulan di 2022 itu untuk Setjen itu total anggaran 386 miliar 865 juta 71.000. Ini kebetulan kami tahun depan saya mengambil peran menjadi tuan rumah untuk Asia Pasifik, bahkan pertemuan untuk disabilitas Menteri-Menteri Sosial seluruh Asia Pasifik kami ambil peranan itu, sehingga nanti mungkin ada beberapa alokasi anggaran yang kita gunakan untuk acara tersebut. Nah kemudian untuk Ijen itu 36 miliar 926 juta 464.000. Kemudian untuk Yayason itu 413 miliar 885 juta 279.000. Kemudian untuk Dijen Resos ini 1 triliun 97 miliar 194 juta 258.000. Kemudian untuk di Jamsos itu 30 miliar 30 triliun 606 miliar 642 juta 86.000. Kemudian untuk PFM itu 45 triliun 408 miliar 970.696 970 juta 696.000. Jadi ini tidak termasuk BST, Pak. Jadi BST tidak ada di sini. Hitungannya memang di awal tidak ada. Karena BST itu biasanya keluar kalau ada seperti kejadian kemarin itu
kemudian ada PPKM, itu baru diturunkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini BST tidak ada, namun kami menambahkan usulan yang tadi 5,9 dan anak yatim. Kemudian untuk budget Reksos itu 305 miliar 843 juta 267. Kemudian untuk jenis belanjanya, Sekjen untuk belanja pegawai, jadi total saja 517 miliar 628 juta 471, ini belanja pegawai. Kemudian belanja barang untuk operasional 284 miliar 406 juta 991 ribu. Kemudian non operasional yang 3 triliun 273 miliar 232 juta 131 ribu. Ini yang besar adalah untuk honor PKH 1 triliun sendiri, 1,7 triliun. Iya, honor yang besar itu Pak. Di di Pinjamsos, perlindungan di Jamsos Pak. Itu 1,7 untuk honor PKH. Izin maksudnya pendamping apa? Iya, pendamping Mbak. SDM PKH. Iya. Honor SDM PKH. Kemudian belanja modalnya itu 97 miliar 343 juta 728 ribu. Kemudian belanja bantuan sosial itu 74 triliun 83 miliar 715 juta 800 ribu. Jadi ini di luar untuk 5,9 dan untuk anak yatim. Kemudian totalnya sehingga 78 triliun 256 miliar 327 juta 121 ribu. Seperti itu. Nah ini mappingnya. Kemudian yang berikutnya untuk bantuan berikutnya saja. Berikutnya bantuan sosial program pemulihan ekonomi nasional, yaitu PKH. Jadi ini hanya PKH. Kemudian BPNT. BPNT ini pada waktu diusulkan memang belum masuk yang 5,9 juta. Jadi masih seperti di awal tahun 2021. Jadi 18,8 juta KPM. Kemudian PKH-nya tetap 10 juta KPM. Kemudian yang berikutnya untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional, jadi ada 253 miliar 899 juta 500 ribu. Ini yang banyak ada di Jamsos itu 102 miliar itu untuk santunan kalau ada yang meninggal, kalau ada terjadi bencana kita berikan totalnya 102. Nah kemudian yang 49 ini termasuk yang kita bantukan untuk alat-alat bantu aksesibilitas. Jadi yang kita ubah jadi kursi roda elektrik. Kemudian itu 49. Kemudian yang untuk Jaya Sos ini untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kemudian kalau untuk Dijen PFM ini akan coba kami data, Pak. Kami untuk RTLH coba kami evaluasi karena 45 miliar 2020 berarti 2000 kecil sekali. 2200. Iya, 2000. Ini nanti kami akan kami akan hafal lagi untuk ini. Nah, kemudian kami perlu laporkan bahwa tahun 2021 ini kalau itu ada dana dekon untuk honor pendamping. Tapi ini terus terang
penyerapannya itu tidak yang diserahkan ke provinsi. Nah, iya, tapi penyerapannya tuh akhir-akhir tahun dan menurut saya tidak terlalu efektif. Kita tidak pernah tahu siapakah dia. Iya. Nah, kalau bukan PKH, bukan pendamping PPRT. Nah, kalau itu ada 60 miliar dan 32 miliar. Nah, ini kalau diperkenankan kami mohon izin karena ini anggaran juga kan kalau kita berbeda kan kecil sekali. Akhirnya mereka juga mungkin karena kecil menyerahkan biasanya di akhir tahun. Nah, kalau diperkenankan Bapak saya tadi sepakat dengan para dirjen membuat scheme begini Pak. Jadi nanti ATL itu akan kita perbesar. Kemudian setelah itu jadi memang ada di 3 dirjen. Jadi ATL ada di PFM. Kemudian setelah itu ada pemberdayaan untuk sosialnya. Jadi kita fasilitasi misalkan gedung untuk gedung sosial. Jadi gedung sosial itu bisa digunakan kalau ya balai RW, kemudian bisa juga digunakan untuk balai usaha, kemudian bisa digunakan untuk PAUD, bisa digunakan untuk perpustakaan, terus juga broadband learning center. Jadi ada kita kasih komputer di situ sehingga anak bisa belajar perpustakaan di situ. Nah, kemudian ada 3 scheme, jadi RTLH, kemudian ini sosial. Nah, kemudian berikutnya di Dirjen Dayasos itu ada Propus yang kita akan untuk peningkatan penanganan masalah ekonomi. Jadi kalau diizinkan ini anggaran ini karena juga kita lihat sampai sekarang penyerapannya belum ada sebulan. Jadi maksudnya tidak terlalu efektif gitu. Nah, kalau ini bisa kita gunakan untuk pembangunan, maka akan berubah begitu. Karena memang kita juga tidak pernah tahu siapa orangnya gitu. Nah, ini yang terakhir tambahan. Jadi untuk tambahan kartu sembako itu 5,9 juta KPM. Jadi kurang lebih kebutuhannya 14,160 triliun. Nah, kemudian untuk atensi anak yatim kebutuhannya kalau 4 juta 50.000 anak itu totalnya 9 triliun, 9,7 triliun begitu. Yeah. Baik, mohon dicermati baik dari sisi redaksi maupun dari isi makna. Baik, draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial RI masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 Kamis 26 Agustus 2021 pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga RKL tahun anggaran 2022 disebutkan sebagai berikut. Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2022 sebesar 78 triliun 256 miliar 327 juta 121 ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut 1 sampai 7 dengan total yang saya bacakan tadi, ditambahkan di bawahnya itu untuk lebih lanjut dibahas melalui rapat dengan tenaga pendalaman. 2. Komisi 8 DPR RI dapat memahami usulan pagu anggaran tambahan untuk kartu sembako atau BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan dengan indeks per orang 200.000 per bulan sebesar 14 triliun 160 miliar rupiah. B. Program atensi anak untuk anak yatim selama 12 bulan sebesar 11 triliun 124 miliar 227 juta 112 ribu rupiah
Selanjutnya Komisi 8 DPR meminta rincian dari usulan penambahan pagu anggaran tahun 2022 dan untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan eselon 1 Kementerian Sosial Republik Indonesia. 3. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut. A. Mendukung pengalihan dana dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah tahun 2022 untuk mendukung program prioritas tahun 2022. B. Meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat. C. Meningkatkan penambahan honorarium bagi para pendamping program Keluarga Harapan. D. Penyaluran program rumah tidak layak huni (Nutelahu) harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya. Baik, Bu Menteri, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bu Menteri dan seluruh jajaran terima kasih kepada para anggota dan pimpinan baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Alhamdulillah sudah kita selesaikan semua 5 agenda raker pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Karena sore hari ini di tempat yang mulia ini kita menggolkan anggaran yang begitu mulia, yaitu untuk anak yatim piatu. Saya kira ini suatu lompatan besar terhadap kebijakan pemerintah dan DPR. Oleh karena itu mari kita kawal sama-sama, Bapak Ibu, berdoa semoga anggaran tambahan yang diberikan oleh Kementerian Sosial khususnya untuk anak yatim piatu ini bisa terrealisasi. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal jariah kita semua, menjadi kebaikan kita semua dan melapangkan semua usaha kita. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja ini saya